Saya terlahir dari keluarga yang non-muslim. Ada satu pertanyaan yang saya tanyakan kepada para ahli agama pada saat itu, yaitu tentang kenapa kita harus menyembah Tuhan yang tiga dalam satu dalam tiga, tiga-tiganya satu, satu-satunya tiga. Saya melihat bahwa Islam itu ulamanya sering memanfaatkan agama. Jadi frame saya terhadap Islam itu cukup buruk, Ustaz. Saya bertemu dengan teman saya, kebetulan dia adalah tukang mie ayam. Dia menjelaskan kepada saya tentang bahwa kamu kalau ngeliat Islam itu nggak boleh dari orangnya, sekalipun dia itu Habib gitu-gitu, nggak bisa, karena orang itu bisa salah, tapi kalau agama nggak mungkin salah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna shalihat anna lahum ajran kabira. Alhamdulillah, pertama-tama yang saya hormati dan kemudian juga saya cintai yaitu ayahanda kami, atau yang disebut biasa masyarakat adalah Abul Mu'allaf. Masya Allah, beliau adalah kiai kami, Ustadz Samsul Arifin Nababan. Dan juga Pak kepada Syekh, Masya Allah, ini saya hormati, dan teman-teman juga yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan semua dapat berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Teman-teman sekalian, karena saya di bagian terakhir mungkin agak sedikit, biasanya kalau terakhir itu suka kapan ya, cepet-cepet gitu kan. Maka insya Allah saya akan membagikan sedikit apa yang saya ketahui dalam Islam ini. Jadi teman-teman sekalian, singkatnya, pertama mungkin yang belum kenal dulu ya, nama saya Davidson ya. Ada David, ada Son, ada Son gitu ya. Jadi anak Daud, Ustaz. Anaknya Nabi Daud ya, Masya Allah. Tapi ketika sudah masuk Islam, maka nama saya berubah menjadi Adam Fatih. Adam Fatih ya, Masya Allah. Saya terlahir dari... Assalamualaikum sahabat wakaf. Berwakaf di BWA mudah loh. Cukup menggunakan handphone sahabat saja. Caranya, buka browser di handphone sahabat, lalu klik www.bwa.id. Scroll ke bawah, pilih salah satu program yang ada di BWA, lalu klik dan pilih donasi. Mudah kan? Ingat wakaf, ingat BWA. Keluarga yang non-muslim dan juga bersuku qadarullah Medan atau Sumatera Utara, bermarga Nainggolan. Jadi kami di keluarga itu memang kalau bisa dibilang agama yang kami anut ataupun spiritualnya itu biasa aja. Enggak yang terlalu taat-taat banget, enggak juga yang kemudian paham-paham banget ya. Sehingga membuat saya itu semakin mengalir seperti biasa, Ustadz, mengalir saja. Ketika sudah beranjak dewasa, ada satu pertanyaan yang saya tanyakan kepada para ahli agama pada saat itu, yaitu tentang kenapa kita harus menyembah Tuhan yang tiga dalam satu dalam tiga, tiga-tiganya satu, satu-satunya tiga. Nah, Masya Allah, kira-kira bingung. Tadi disampaikan Pak Doni juga tuh, agak bingung. Terus kata teman saya begini, bilang, kamu tuh gak boleh nanya gitu. Kenapa? Ya karena akal kamu tuh gak bisa untuk mencapai pertanyaan itu gitu, untuk menemukan jawabannya. Loh kalau gitu, Tuhan nyiptain kita akal buat apa dong kalau gak bisa dijawab, kan gitu ya. Akhirnya di fase itu saya mulai mungkin bisa dibilang ragu terhadap iman saya. Ragu, kemudian setelah beranjak dewasa pun, saya melihat Islam itu juga seperti ada seorang ulama ya,
Saya kan ngeliat kalau Islam itu kan identik dengan ulamanya Ustaz, Iya. habibnya ada segala macam. Saya melihat bahwa Islam itu ulamanya sering memanfaatkan agama. Jadi frame saya terhadap Islam itu cukup buruk Ustaz. Ya, ketika itu saya menganggap bahwa Islam itu adalah agama yang provokatif. Karena waktu itu saya kan kerja di Jakarta Utara, ke Kebon Jeruk, kemudian di Monas itu ada orang berkumpul gitu kan, 212 itu kan berkumpul, saya bilang ini agama apa gitu kan, membuat saya semakin kurang respect terhadap Islam. Singkatnya, terakhir pas ketika sudah baru-baru umur 19 tahun, saya bertemu dengan teman saya, kebetulan dia adalah tukang mie ayam. Dia menjelaskan kepada saya tentang bahwa kamu kalau ngeliat Islam itu nggak boleh dari orangnya, sekalipun dia itu Habib gitu-gitu, nggak bisa, karena orang itu bisa salah, tapi kalau agama nggak mungkin salah. Ya, Masya Allah ya. Kemudian akhirnya ditunjukkanlah kepada saya waktu itu Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang kedua. Bunyinya kira-kira gini. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Di dalam kitab ini atau agama Islam ini tidak ada yang ragu sedikit pun, bahkan bohong pun nggak ada. Kan gitu ya, Masya Allah. Ini kan bahasanya sombong banget nih. Allah tuh sombong sekali, subhanallah, Masya Allah. Dan kemudian Mas Eko, teman saya itu membuka lagi surat yang sama, Al-Baqarah, dengan ayat yang berbeda, ayat ke-23 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mithli. Kalau kalian masih ragu, saya misalnya kan masih ragu kan terhadap Islam, misalkan dulu saya menganggap Islam begini. Nah, kalau kalian masih ragu sama Islam, kata Allah, gak usah kamu banyak tanya, gak usah kamu banyak berpikir, dan gak usah buat statement apapun. Cukup kamu buatkan satu surat yang semisal sama Al-Quran. Masya Allah. Dan saya tanya sama Mas Eko, Mas, sampai sekarang ada nggak manusia yang mampu membuat Al-Quran yang semisal sama Al-Quran? Kata Mas Eko, sampai detik saya berbicara sampai ini, nggak ada satupun manusia yang mampu menciptakan satu surat yang semisal dengan Al-Quran. Masya Allah. Nggak ada sama sekali. Kalau ada, saya siap keluar dari Islam dan juga mengajak semua jamaah keluar dari Islam. Oh, sombong banget kan gitu ya. Tapi yang jelas, Masya Allah, Allah dalam ayat selanjutnya mengatakan, wada'u syuhada aku min dunillahi in kuntum shodikin. Kalau kamu nggak sanggup sendiri buat ayat Al-Quran, kamu ajak seluruh manusia, kamu juga ajak seluruh jin, golongan-golongan jin, ajak untuk membuat satu surat yang semisal dengan Al-Quran. Dan hebatnya, ketika Mas Eko mengatakan semua manusia nggak ada yang mampu, Allah sudah mengatakan terlebih dahulu, fa illam taf'alu walan taf'al. Kalian itu nggak akan pernah mampu, sampai kapanpun nggak akan pernah mampu. Kenapa? Karena kalian itu saya ciptain. Allah gitu. Seolah-olah Allah pengen ngajak dialog kita bagi orang-orang yang ragu dan juga orang-orang yang mempertanyakan bahwa Tuhan Allah itu ada apa enggak, agama Islam itu benar atau enggak. Allah bilang fa illam taf'alu wala taf'al. Saya yang lebih tahu dari kalian apapun yang kalian mau dan apapun yang saya inginkan, kata Allah gitu kan. Maka dengan ayat itulah saya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Insyaallah. Dengan ayat itu, Masya Allah. Kemudian ketika sudah masuk Islam, biasanya kalau ada orang masuk Islam terus kan pasti ada flashback. Kayaknya masih keinget-inget lah masa lalu kan gitu ya. Tapi ketika saya sudah masuk Islam, justru malah saya lebih kuat lagi. Kenapa? Saya baca surat Al-Quran, itu surat kalau nggak salah surat Toha ya, ayat ke-14 kalau saya nggak keliru. Bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Kata Allah, sesungguhnya saya ini adalah Allah. Tiada Tuhan yang layak disembah kecuali saya, kata Allah. Fa'budni aqimis sholata li dzikri. Dan ayat ini menguatkan saya. Kenapa?
Karena di agama saya yang terdahulu atau agama saya sebelumnya, saya nggak pernah menemukan ayat yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu adalah Tuhan. Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Tapi Tuhan dalam Islam itu dengan jelas mengatakan bahwa saya adalah Allah. Wow. Dan kamu sujud kepada saya. Gitu kan? Dan yang tadinya kita kan menemukan Islam dalam proses berpikir, ketika sudah masuk Islam, Allah memerintahkan kita itu untuk sujud, ibu-ibu sekalian. Mohon maaf, kalau sujud itu dia lebih rendah nggak daripada bokong kita? Lebih rendah nggak? Rendah. Itu Allah menandakan bahwa akal kamu nggak ada apa-apanya dibanding apa yang saya ketahui, kayak gitu. Insya Allah. Jadi masuk Islam saya semakin kuat. Kemudian ketika sudah masuk Islam, saya punya cita-cita, bapak-bapak sekalian. Jadi dulu itu dari ketika saya masuk Islam, saya tuh ngefans sama salah satu ustadz, yaitu Ustadz Felix Yao. Nah, saya ngefans, saya pengen banget tampil di media sosial gitu. Bukan berarti untuk pengen eksis, enggak. Tapi saya pengen kasih tahu bahwa Islam itu sangat luar biasa. Tapi saya bingung gimana caranya. Akhirnya Allah mudahkan, 2 tahun yang lalu saya aktif di media sosial YouTube. Mewawancarai para mu'alaf. Yang qadarullah-nya, mu'alaf yang saya wawancari, banyaknya ada di sini semua nih, Masya Allah. Ada Kodondi, ada Koasen, ada Ibu, ada Cisapa, itu banyak sekali. Alhamdulillah. Jadi saya ketemu. Dan hikmah dari saya mewawancari mu'alaf itu luar biasa. Kenapa? Ternyata ujian yang saya dapatkan, ibu-ibu sekalian, itu gak ada apa-apanya dibanding mu'alaf yang lain. Subhanallah, gak ada apa-apanya. Saya cuma hanya diusir dari rumah, gak dianggap keluarga. Tapi yang lain, subhanallah, sampai ada yang lagi sholat, Pak, itu mukenanya dibakar. Ada. Subhanallah, ada itu. Kemudian ada juga orang yang tadinya mantan pendeta memurtadkan 346 orang. Terus dia mu'alaf, alhamdulillah 30%-nya sudah masuk Islam lagi. Jadi ketika saya mewawancari para mu'alaf itu, banyak yang saya dapatkan. Ternyata hikmahnya adalah itu justru membuat saya semakin kuat terhadap Islam, gitu. Nah, sekarang apa pelajaran yang bisa kita dapatkan untuk teman-teman mu'alaf? Gampang, sibukkan diri untuk belajar Islam atau untuk berdakwah dalam Islam. Karena kita sebagai kaum muslimin itu diwajibkan untuk berdakwah, gitu kan ya? Dan Nabi Muhammad juga mengatakan bahwa baligul ani walau ayah. Kalau kita nggak bisa berdakwah dalam berbicara, kita bisa berdakwah lewat status WA, kan gitu ya. Iya. Jangan lupa sholat hari ini. Terus kemudian yang lihat ada 76 orang misalnya, 3 orang aja sholat, Pak, dapat pahala. Jadi sibukkan diri gitu. Banyak-banyak investasi pahala. Kita nggak tahu nanti ujungnya itu kita akan kemana. Kita nggak tahu. Nggak ada yang bisa ngejamin. Jangan punya persepsi kalau kita sudah mu'alaf, kita sudah ikut kajian seminggu sekali, terus kita masuk surga, enak aja gitu kan gitu. Kita harus ada prosesnya. Terus, jadi jangan pernah puas terhadap pahala. Banyak sekali pahala. Mau dari kemudian berdakwah dan sebagainya macamnya. Jadi pesan saya buat teman-teman mu'alaf bahwa kita harus semangat untuk menabung pahala sampai kita di akhir hayat nanti, insya Allah. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang keliru. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua dan juga memasukkan kepada surganya Allah bersama Nabi Muhammad SAW. Amin. Saja mungkin barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.